Kalau bukan kita yang memajukan bangsa kita ini, terus siapa lagi yang memajukan bangsa kita ini? Tidak mungkin kadrun-kadrun diharapkan. Kamu, polisinya kamu, ustadznya kamu, yang dengar acara kamu. Ya namanya kalian-kalian semua. Ya wajar aja kalian menyimpulkan seperti itu. Ya, kami hanya membacakan, kalian bilang menghujat. Padahal yang menghujat itu bebel kalian. Beda dengan kalian kayak kau misalnya. Kau bilang begini, data nggak ada di dalam Al-Quran. Kau hanya framing. Sedangkan kami hanya membacakan. Makanya polisi tidak akan mungkin menangkap kami. Shalom teman-teman Alumaga. Jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Diskusi kali ini sangat diacungkan jempol kepada Edis karena seorang Islam menghujat dengan kutipan-kutipan ayat dari Alkitab. Dari hal ini kita bisa tetap mengingat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang kasih. Saya harap teman-teman Kristen lainnya tidak terpancing untuk menghujat agama lain, karena ini hanyalah sebuah diskusi, bukan untuk saling membenci. Disclaimer, marilah kita tetap menerapkan kasih kepada umat beragama. Bagaimana video selengkapnya? Mari kita saksikan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk silakan, mari kita diskusi dengan baik. Yuk, kita sama-sama nih, kita majukan bangsa ini yuk teman-teman. Supaya apa? Kalau bukan kita yang memajukan bangsa kita ini, terus siapa lagi yang memajukan bangsa kita ini? Tidak mungkin kadrun-kadrun diharapkan. Mari, ayo kita bersatu padu, ya kan? Bersama-sama membangun negara kita. Gitu loh, ya. Mari, yuk. Yang bikin negara kita ini rusak kan kadrun. Sekarang kita mau bedakan ini mana yang kadrun, mana yang bukan kadrun. Yo, Rijal Motor, yo silakan Rijal Motor. Silakan Rijal Motor, nyalakan kamera Anda. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Lagi sarapan Rijal sini. Gimana Rijal? Silakan. Baik. Nggak lupa-lupanya saya menolongmu ya Dis ya. Saya menyampaikan kepada Oten. Janganlah kalian pelit kali, berhitung kali duit kalian. Kalian sumbanglah ke Edis sekali seumur hidup cuma 100.000 aja. Tumben ini si Rijal ngomongnya benar ini. Tapi cuman di titik bagian itu doang yang benernya Rijal. Abis itu salah lagi. Gimana sih kau Rijal? Begini loh Rijal. Nih sebentar Rijal, biar saya kasih tahu. Begini ya Rijal ya. Fakta atau tidak Rijal bahwa orang Kristen di Indonesia kalau mau sedang membicarakan agama orang lain itu harus bahaya, dalam posisi bahaya ini. Rentan penistaan. Tapi kalau orang Islam membahas agama orang lain, contohnya ini ustadznya ini namanya Zakir Naik. Tenang, dikawal oleh kepolisian, gampang. Tapi kalau sebaliknya, gaswat. Nah, akibat daripada itu Rijal, makanya memang seperti saya ini ya, saya ingin nih supaya saya punya nih satu wadah, satu tempat, yaitu rumah apologet yang bebas daripada kadrun-kadrun, yang bebas daripada geruduk-geruduk gitu loh. Nah makanya teman-teman ya, bagi teman-teman dimanapun teman-teman sekalian berada, teman-teman yang ingin berkolekte untuk berpartisipasi dalam hal pendirian rumah apologet, teman-teman bisa mampir ke beranda. Lihat di beranda, nanti ada tulisan kolekte, baru ada link Saweria, klik saja link Sawerianya, silakan baca-baca, support langsung di situ teman-teman. Nah masalahnya ini banyak juga ini yang bingung ini, apa itu Bang link Saweria Bang?
Saya nggak ngerti itu diklik di sini apa, saya nggak ngerti karena banyak orang-orang tua juga begini di sini. Ya serba salah juga, ditampilin di TikTok juga nanti diblokir. Dikasih tahu kayak gitu juga nanti nggak ngerti-ngerti. Caranya mampir ke beranda. Nanti di beranda itu ada tulisan kolekte. Nah itu. Terus ada tanda panah di bawah. Nah, klik aja itu tanda panahnya. Nah itu ada link Sawerianya. Baca-baca di situ. Support ini di sini, supportnya bank ini, rekeningnya ini, ada semua di situ teman-teman. Mampir saja ke beranda. Nanti beranda juga nggak tahu beranda itu apa. Ini ya kalau udah kayak begini udah sulit kalau udah kayak begini nih. Beranda itu apa? Aduh, kalau udah kayak gini udah garu-garu kepala lah saya kalau udah kayak begini. Sama oten-oten itu memang susah, Des. Memang susah. Di tulisannya firman bacanya Yesus. Nah, kan susah. Nah, kau ngarang-ngarang aja kau itu. Kau jangan lari kemana-mana, Rijal. Ini kan sehubungan dengan banyaknya orang-orang yang gaptek, dia tidak tahu. Nah, makanya teman-teman saya tampilkan saja ya. Nih, bagi teman-teman yang mau mensupport, teman-teman bisa support di sini teman-teman. Nah tuh, ya, silakan teman-teman tangkap layarnya tuh, ya, silakan teman-teman tangkap layar. Sudah saya tampilkan di situ di layar. Silakan teman-teman screenshot dulu tangkap layarnya itu ya, teman-teman support di situ. Ya teman-teman ya, 100.000 rupiah sekali seumur hidup teman-teman ya. Oke, baik, kita tidak bisa tampilkan lama-lama teman-teman karena tahu sendiri ya, nanti kita akan kena pelanggaran gitu loh teman-teman. Oke, silakan Rijal, mari kita lanjutkan diskusi kita Rijal. Silakan. Baik, Dis. Ya. Mengapa Ustadz Dr. Zakir Naik dikawal? Pertanyaannya kan itu kan? Karena dia berbicara itu sesuai dengan fakta dan kenyataan. Iya, fakta dan kenyataan menurut persepsimu. Karena kamu juga muslim. Contohnya, menurut kamu yang dikatakan Zakir Naik itu benar. Yesus menubuatkan kedatangan Muhammad, betul kan? Ya. Oh, iya, orang kalian aja satu gelombang kok, gimana? Dis. Dia membuka ruang selebar-lebarnya. Zakir Naik itu buka ruang selebar-lebarnya untuk membantah argumen-argumen yang disampaikannya. Dia buka ruang, Dis. Makanya dia undang orang-orang pintar di dalam Kristen itu sampai ke luar negeri. Dan ingat, karena kebenaran itu disampaikan, tidak ada yang dapat membantah kebenaran itu, Des. Ingat itu ya. Tidak ada yang berani membantahnya. Dalam versimu, ya begini Rijal, gini. Sebenarnya gini loh Rijal, sah-sah saja. Kamu kan mengatakan begitu, terus kamu bela Zakir Naik, yang dikatakan Zakir Naik benar, bahkan dia memberikan tantangan, sah-sah saja. Masalahnya begini loh, kalau orang Kristen menjawab, kira-kira penistaan enggak? Takutnya nanti penistaan, gitu loh. Seperti saya nih, saya kan mau menjawab nih, saya bilang begini, kalau saya jawabnya ringan-ringan saja. Kalau yang dijawab yang tinggi-tinggi, lawan bicara saya tahu ini, lawan bicara saya muslim. Otaknya ya kecil. Jadi saya harus jawab yang ya sesuai dengan isi otaknya. Gini, saya jawabnya gini. Begini loh Pak Zakir Naik. Mustahil Yesus kami menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad. Kenapa? Masa Yesus kami menubuatkan Nabi yang menikahi anak di bawah umur? Coba. Bagaimana mungkin Yesus kami yang begitu mulia, yang begitu agung, penyembuh, menubuatkan Nabi yang menikahi anak di bawah umur? Menikahi Nabi yang nikah sama bocah umur 6 tahun. Yang masih...
Aduh. Kau kurang memahami, kau kurang belajar tentang Alkitabmu, Des. Benar, kamu kurang belajar tentang Kamu tahu nggak bagaimana Tuhanmu itu meminta 32 anak perawan? Kamu pernah tahu nggak tuh? Kan lari lagi kan? Gini, sebelum lari kemana-mana Rijal, begini bro Rijal Motor, betul nggak bahwa nabimu menikahi anak di bawah umur? Betul atau salah? Menurut hadisnya betul. Menurut hadis betul. Nah makanya saya bilang mustahil Yesus kami menubuatkan akan datangnya nabi yang nikahin anak di bawah umur. Itu namanya bikin malu. Gimana kamu itu? Dengar dulu. Aku pun mustahil, Des. Seorang Tuhan akan aku sembah ketika dia meminta 32 anak perawan. Saya nggak akan sembah. Lari kemana-mana. Itu Rijal. fakta apa enggak? Itu Rijal. fakta enggak itu? Jangan Itu dulu fakta. kau lari kemana-mana. Fokus dulu gini loh. Kamu Masalahnya kan bersama-sama dan mengiyakan Zakir Naik bahwasanya Yesus di dalam Bible kami menubuatkan seorang nabi yang bernama Muhammad. Kamu kan sudah iyakan. Nah, saya jawab nih. Si Zakir Naik itu bukan menabuatkan Yesus. Yesus itu gimana bukan sih? Zakir Naik berkata bahwa Yesus di dalam kitab Injil menubuatkan akan datang nanti seorang nabi besar namanya Muhammad, betul? Tapi deh. Nah, sekarang sudah mulai malu. Sekarang dia nggak mau lagi karena apa? Karena udah saya jawab yang tadi. Nah ini makanya saya bilang mode takiyah kembali dinyalakan. Gimana sih Rijal? Rijal aduh berat. Gak mungkin lah seorang nabi kami yang mulia itu, yang namanya itu begitu besar dan dia agung-agungkan, yang begitu nebeng, begitu besar. Yang diagung-agungkan. Nabi kalian itu kalau nggak nebeng dengan nama besar Yesus kagak laku. Harus ditebeng-tebengin. Nabi yang begitu besar, yang begitu mulia, dan bahkan seluruh umat Islam rela mati demi kalau ada yang menghina Nabi kami itu. Gak mungkin lah ada. Rijal, coba sekarang saya tanya begini. Ini saya luruskan juga nih Rijal. Menghina adalah satu perbuatan mengatakan sesuatu yang bermuatan. Ya kita nggak bener ya. Sebenarnya kalau mengatakan sesuatu yang benar itu menghina atau enggak? Gini. Kalau fitnah setahu saya mengatakan sesuatu yang tidak benar. Contohnya begini Rijal. Adalah kebenaran atau dusta bahwa Muhammad menikahi anak di bawah umur? Benar, aku sudah bilang benar. Nah, ketika ada orang Kristen mengatakan begitu, kenapa kok dibilang penistaan? Kenapa ketika orang Kristen mengatakan yang fakta, yang benar tentang Muhammad kok dibilang penistaan? Karena dia menambah-nambah atau mengurangi kalimat-kalimatnya di dalam hadis itu. Di mana contoh yang ditambah-tambah dan menambah-nambahi? Coba contohnya. Nggak ada, belum ada orang yang ditangkap, belum ada. Kalau ada kasih tunjuk sama aku. Aku ya karena takut, bukan karena apa, Pak? Karena takut. Masa ditangkap gara-gara mengatakan kebenaran? Belum ada orang yang ditangkap karena mengatakan Nabi kami itu menikahi Aisyah di umur 6 tahun kemudian. Ya gimana mau ditangkap orang yang diomongin benar? Kan nggak ada, itu faktanya kan nggak ada ditangkap kan. Tapi ketika mentafsir ayat Al-Quran. Oke, sekarang begini Rijal, saya tanya sama kamu Rijal. Umur 6 tahun itu betul nggak masih masih kayak gitu nggak? Bener nggak? Yes. Enggak, sebentar dulu, jawab dulu. Umur 6 tahun betul nggak masih masih gitu nggak? Enggak. Udah bisa sekolah lah, udah TK. Iya, tapi masih mama nggak? Masih gitu nggak?
Saya nggak akan bahas itu. Tapi nggak ada. Karena Rijal malu, saudara-saudara. Aku nggak ada. Aku nggak ada malu karena kenapa aku nggak malu? Karena kenyataannya, Des. Nah, Bunda Aisyah itu, Des, Bunda Aisyah itu begitu bahagianya berhidup Oh, bersama. tapi dia pernah dipukul sama Muhammad loh. Jangan salah. Walaupun Tangan Muhammad bogemnya pernah mendarat di dada Aisyah. Oh. Kan banyak orang Walau tidak tahu apapun ini kok saudara-saudara. Walau apapun fitnahanmu, Des. Walau Tuh kan dibilang fitnah kan? Fitnah katanya. Sebentar, ini beneran ini, sebentar. Dengar dulu Rijal. Ntar dulu aku terangin dulu. Oke, silakan. Karena dibantah oleh kenyataannya. Kenapa kenyataannya? Karena begitu sayangnya Bunda Aisyah sama Nabi kami, begitu sayangnya, begitu bahagianya Bunda Aisyah, sehingga ketika 47 tahun Bunda Aisyah ditinggal Nabi kami, seakan-akan mereka masih serasa bersama, nggak terbayang oleh Bunda Aisyah mau cari ganti, mau apa. Dia merasa Nabi selalu mendampinginya. Begitulah kalau orang itu bahagia bersama suami. Tetapi ketika orang itu sengsara menderita bersama suaminya, jangankan suaminya sudah meninggal, mungkin dia istrimu saja kalau menderita gara-gara kamu, di saat kamu hidup saja, dia udah mencari kebahagiaan di luar sana, Dis. Begitulah sifat-sifat seorang wanita itu. Jadi ketika dia merasa aman, damai, dia nggak akan mencari yang lain. Tapi ketika dia disakiti, sengsara, dia mungkin seperti istrimu, Dis. Mungkin dia ada mencari kebahagiaan di luar sana. Begitu cara kita sebagai manusia yang waras berpikir, Dis. Oke, dilanjut, Dis. Oke. Jadi apakah kamu mengatakan saya fitnah bahwa Muhammad pernah memukul Aisyah? Aku nggak mengatakan fitnah itu, Dis. Tapi kau mengatakan Takut dia. pakai bogen begini, pakai bogen Karena begini, yang saya katakan memang benar, saudara-saudara. nggak ada pakai begini, nggak ada pakai begini, Dis. Oh, Nabi enggak kami itu mendarat kepalan tangannya gimana? nggak ada pakai Oke, bogen. kita dengarkan Nabi ya. kami itu Kita kekuatannya dengarkan. tuh sekali tonjok Mau kita aja dengarkan? itu bisa orang kafir mati langsung, Des. Mau kita dengarkan? Coba. Baik, kita dengarkan bagaimana ceramah Pak Ustadz ya. Baik. Yang lengkap. Istri itu adalah manusia yang paling dekat dengan suaminya. Enggak, saya nggak mau dengar Tempat Ustadz yang rahasia. kalau Katanya mau dengar. hadisnya saja, sebutkan Itu hadis. Ini hadisnya. Oke, baik. Kita putarkan ya. Empat. Nih. Ini maksudnya memukul, memang memukul fisik. Para ulama memahaminya begitu. Jadi tidak kemudian wadribuhun, bikinlah perumpamaan. Kalau bikin perumpamaan, Ya, ini masalah surat An-Nisa ayat 34 di mana di dalam Al-Qur'an ada dibolehkan memukul istri. An-Nisa 34. Nah, dipraktekkan nggak oleh Muhammad? Oh, dipraktekkan. Nih, prakteknya. Nih. kainnya Nih. dihamparkan bajunya itu di tempat tidurnya. Kemudian beliau itu menduga bahwasanya aku ini sudah tidur. Jadi Rasulullah letakkan baju di samping Aisyah itu. Kemudian beliau pelan-pelan memakai sendal. Kemudian memakai kainnya tersebut. Kemudian membuka pintu. Jadi ini datang malam-malam melihat Siti Aisyah tidur. Padahal Siti Aisyah belum tidur. Rasul kemudian memakai lagi sendal. Kain baju yang sudah dilepas dipasang lagi. Kemudian keluar. Kemudian apa yang dilakukan? Siti Aisyah ini ngumpet. Beliau katakan. Kemudian aku memakai baju luarku. Kemudian juga memakai kerudung. Kemudian aku keluar. Menyusul Rasulullah SAW. Tapi enggak sepengetahuan Rasul. Dalam bahasa kita itu apa itu? Membuntuti Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW ke Baqi'. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya 3 kali. Panjang berdirinya Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah SAW kembali dan aku juga kembali. Jadi Aisyah melihat Rasul mau pulang, Aisyah berdahulu. Ya. Berdahulu fa'asra'tu. Rasulullah mempercepat langkah, Aisyah juga sama. Ya, begitu juga sampai kemudian Aisyah itu lebih dulu sampai rumah. Ya, setelah sampai rumah, berbaring lagi Aisyah ini, pura-pura nggak kemana-mana. Setelah itu Rasulullah SAW kan melihat ini Aisyah ini kalau dari sisi nafas tentunya ya berbeda lah dari yang tadi cepat-cepatan dengan Rasul sampai rumah. Aisyah duluan. Malaki ya Aisyah, ada apa engkau ini wahai Aisyah? Maka Aisyah mengatakan la syai'a, nggak ada apa-apa ya Rasul.
Maka Rasulullah katakan, la tukhbironni aw la yukhbironni al-latiful khabir. Engkau yang cerita atau nanti Allah yang cerita kepadaku. Ini kata Rasulullah. Maka kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi fa akhbartuhul khabar. Wahai Rasulullah, demi bapakku, engkau dan ibuku, aku yang akan cerita, wahai Rasul. Kemudian Rasulullah katakan, anti as-sawadul ladzi ra'aitu amami. Apakah engkau ini yang tadi bayangan hitam yang ada di depanku tadi? Jadi setelah pulang dari Baqi, Rasulullah mau pulang ke rumah, kan ada bayangan hitam mendahului, yaitu Aisyah itu. Kata Aisyah, na'am ya. Jadi Rasulullah akhirnya tahu beliau ini dipuntuti ya, ketika mau pulang duluan Siti Aisyah. Setelah itu Aisyah mengatakan, fala haza fi sadri lahzatan auja'atni. Rasulullah kemudian memukul dadaku dengan pukulan yang menyakitiku. Rasulullah kemudian memukul dadaku dengan pukulan yang menyakitiku. Kena bogem. Nah, itu yang membuat kamu takut sendiri. Menyakiti itu dicubit pun sakit deh. Sebentar. Menurut hadis itu Aisyah dipukul nggak sama Muhammad? Iya, dipukul itu kan banyak macamnya. Dipukul dengan dipukul. selendang, dipukul dengan kain. Artinya Muhammad main tangan nggak kepada istrinya? Main tangan bagaimana? Main tangan. Gimana Richard masih dibela aja. Masih dibela-belain terus. Kau kalau menilai sesuatu, kalau kau ingin objektif dalam menilai sesuatu itu, maka buanglah rasa benci dan dendam. Saya tidak benci, apalagi dendam gini loh. Rijal, menurut hadis yang barusan tadi dibacakan, Muhammad main tangan nggak kepada Aisyah? Iya, dia memang memukulnya, tapi pukulannya bukan pakai bogem. Nabi kami itu gimana sih? Oke, kita dengarkan sedikit ya. Bagian yang sedikit aja, bagian yang 1 menit. Nanti kalau kepanjangan ini, bagian yang 1 menit ya. Nih. Dengarkan nih. Makna lahaza di sini kadang orang berfantasi Rasul itu meninju betul Aisyah. Ini di Sahih Muslim, falahadani. Bentar. Ini dipuntuti ya, ketika mau pulang duluan Siti Aisyah. Setelah itu Aisyah mengatakan, fala haza fi sadri lahzatan auja'atni. Rasulullah kemudian memukul dadaku dengan pukulan yang menyakitiku. Tuh, Rasulullah kemudian memukul dadaku dengan pukulan yang menyakitiku. Artinya Aisyah kesakitan nggak? Dicubit pun deh. Dicubit kan ada rasa dicubit pun. Berat saudara-saudara, ini tidak boleh deh. Repot kalau begini Rijal. Kamu sudah tidak jujur caranya kalau seperti itu. Saya jujur, saya kalau diskusi. Sudah saya bilang tadi, saya lupa teman-teman. Ngomong sama mereka nggak usah tinggi-tinggi. Otaknya kecil. Nanti kalau tinggi-tinggi kita jelasin panjang kali lebar, tinggi, poros, sumbu, pendek. Aduh. Mereka nggak nyambung. Makanya kalau ngomong sama mereka jangan boros-boros. Percuma, mereka kagak bakalan nyambung. Ucapanmu itu nggak sesuai dengan kenyataannya. Loh, nggak sesuai dengan kenyataan. Rijal, dengar Rijal. Gini aja, menurut Al-Quran sendiri. Gini Rijal, menurut kitab Al-Quran sendiri, boleh nggak suami mukulin istrinya? Boleh. Terus kenapa kau membela-bela Muhammad yang mau mukulin istrinya? Saya bukan membela, memang itu Nabi. Itu tidak dengan. Mari kaum wanita, kalian naik kemari. Kaum wanita. Sudahlah kalian dibilangin otaknya separuh. Sudahlah kalian dibilangin kebanyakan penghuni neraka. Sudahlah kalian nanti kalau anu di neraka di akhirat di madu. Habislah kalian babak belur kaum wanita. Bogem Nabi kami itu kalau sekali saja kena itu bisa tewas langsung, bisa isdet langsung orang kafir itu.
Apalagi kalau Bunda Aisyah di bogemnya itu makanya bulannya itu. Enggak bulan pelajaran. Dia masih membela-bela saudara-saudara. Sedangkan bogem saya ini aja ini bisa ke rumah sakit orang ini dibuatnya. Rijal. Tapi beginilah Rijal, intinya apa yang saya katakan tentang Muhammad, tentang agama Islam, semuanya benar. Enggak. Anda itu memframing. Enggak lagi katanya tuh, masih saja dia mengeyel. Di mana yang tidak benar Rijal? Di mana yang tidak benar? Aku kalau kena mulut kau dari enam gigi kau itu dia. Berat saudara-saudara ini. Des, Anda pernah baca Kejadian nggak, Des? Kejadian. Kitab Kejadian pernah baca nggak? Gimana? Coba Anda baca Kejadian. Aku boleh nanya kan? Mana tahu aku menemukan kebenaran di Kitab Kejadian itu. Kau aja yang ini aja nggak kau beresin, nggak kau iakan, kau saja muter-muter kok. Gimana? Serius nanya. Kalau aku diskusi itu tanpa dendam dan kebencian, nggak ada satu. Saya nggak ada dendam kebencian, Rijal. Yang ada itu kamu penuh dengan dendam dan kebencian. Tadi kamu berani begini, tadi kamu berani. Kamu penuh dendam dan kebencian, Rijal. Berat. Enggak, boleh aku nanya Kejadian. Coba kau buka Kejadian dulu, Des. Coba buka Kejadian dulu. Kejadian itu panjang. Dari pasal berapa? Ada sampai 50 pasal itu kejadian itu. Nah, yang mana yang kau tanyakan? Kejadian 1 ayat 1 awal mulanya. Iya, apa yang kau tanyakan di situ? Nah, ini. Aku buka ya. Silakan. Mana tahu kita aku diskusi itu terbuka, Des. Aku terima semua kebenaran, aku cari kebenaran. Mana tahu aku menemukan kebenaran di Kejadian ini. Nah, ini. Aku baca ya, Des ya. Baik. Pada mulanya Allah Allah, jangan Allah. Jangan Allah. Enggak ada di situ Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Terus? Makasih topinya, teman-teman. Makasih topinya. Teman-teman jangan lupa ya support pendirian Rumah Apologet teman-teman dengan cara mampir ke Beranda. Boleh lihat di foto profil saya atau boleh lihat juga di Beranda ya, lihat di deskripsinya. Kolekte Rumah Apologet, klik saja itu teman-teman, tanda panahnya. Kan ada tanda panahnya itu, klik aja linknya. Link yang tersedia. Nanti di link itu teman-teman baca aja. Ada banknya, ada nomornya, nomor rekeningnya ada, teman-teman. Silakan. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Ya, pertanyaan saya, Des. Pertanyaan saya, kok bisa Allah itu kan Allah itu kan Tuhan Yesus kan? Allah itu atau Tuhan Yesus itu yang menciptakan bumi dan langit, menciptakan seluruh alam semesta. Allah itu nggak tahu kalau siang itu tak akan mungkin ada jika matahari tidak ada. Yang pertama, yang kedua, berat saudara-saudara. Ini kenyataan, ini menurut ilmu pengetahuan dan teknologi, Des. Menurut ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut sains dan ilmu pengetahuan, matahari itu memancarkan cahaya, sementara bulan itu memantulkan cahaya. Kok Tuhan yang menciptakan? Tuhan yang Rijal, tadinya saya masih berpikir, Rijal. Tadinya saya masih berpikir kau bikin pertanyaan yang berasal dari dirimu sendiri. Ternyata semua pertanyaanmu pertanyaan yang basi. Saya heran, Rijal. Cobalah Rijal, berikanlah saya pertanyaan hasil daripada kamu membaca Bible.
Jangan berikan saya pertanyaan hasil dari kamu lihat-lihat di Google. Enggak, aku ini cari sendiri. Aduh, Rijal. Aku pelajari. Rijal. Yes, aku Pertanyaan-pertanyaan pelajari sudah sendiri. basi loh, Rijal. Bagaimana berarti- mungkin terang sudah ada, baru benda-benda penerang? Itu pertanyaan-pertanyaan yang basi, Rijal. Gini, Rijal ya, di hari yang akan datang nanti, di langit yang baru dan dunia yang baru, dikatakan di situ, matahari tidak ada lagi. Tetapi tidak ada kegelapan, tidak ada malam hari lagi. Padahal matahari nggak ada. Gitu loh, Rijal. Jadi apa yang dimaksud terang di situ bukanlah terang seperti yang kita lihat sekarang, terang yang dihasilkan oleh matahari. Bukan. Benda-benda Yes, penerang bukan- seperti itu. Aku bukan menanyakan Jadi terang di situ terangnya. bukan terang dalam pengertian yang kita lihat sekarang ini, Rijal. Dan itu nanti di hari yang akan datang, di dunia yang baru, langit yang baru, di dalam ciptaan yang baru, tidak ada lagi di situ terang matahari. Bahkan matahari tidak ada lagi. Matahari tidak akan ada lagi. Air mata tidak akan ada lagi dari air mata dari mata mereka. Itu sesuatu yang angan-anganmu saja. Itu apa namanya, itu pikiran kosongmu yang merasuki roh. Oke, sekarang gimana kamu kalau saya pertanyakan seputar agamamu tentang penciptaan? Rijal nanti muter-muter. Gimana? Itu angan-angan kosongmu, Dis. Ini kenyataannya. Tuh kan dijawab, dibilang angan-angan kosong. Makanya sulit sama mereka ini. Kita jawab, dibilang angan-angan kosong. Enggak, bukan masalah itu, Dis. Tapi nggak dijawab, dibilang dia katanya nggak bisa dijawab. Berat, saudara-saudara, kapal lewat. Yang akan terjadi nanti kan kau jawab dengan apa yang akan terjadi nanti. Ini yang sudah Rijal, terjadi yang aku tanyakan. saya tanya sama kamu pertanyaan yang sederhana. Mau nggak? Apa? Oke. Apa itu? Menurut Jadi, Al-Quran. Jadi ini enggak bisa kau jawab ya, enggak bisa. Ya kan dijawab. sudah saya jawab tadi. Mana itu Yang kau- dimaksud terang di situ bukanlah terang yang dimaksudkan yang dihasilkan oleh benda-benda penerang. Bukan masalah terang, Dis. Aku nak nanya terang, aku nggak ada nanya terang. Aku yang kutanyakan Yang siangnya. kan kamu yang- tanya. Yang kamu tanyakan begini, bagaimana mungkin ada terang tapi benda-benda penerang diciptakan belakangan? Kan Enggak itu ada kamu tanya. Enggak, itu pertanyaanku salah. Terus kau. apa? Makanya kau- Apa? Pertanyaanmu yang Yang mana? kutanyakan, mana mungkin bisa ada siang, mana mungkin ada siang kalau matahari saja belum diciptakan. Nah, itu Sudah. menabrak ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu yang kutanyakan, bukan terangnya. Siangnya Sudah. ini yang kutanyakan. Sudah. Ya baik, Jawab. gini sebenarnya di dalam Bible itu kata-kata jadilah siang dan jadilah petang itu lahir pertama. Itu bukan mengatakan bahwa siang seperti ini, bukan. Itu membedakan hari berikutnya dan hari berikutnya. Makanya di dalam setiap penciptaan itu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Kemudian jadilah petang, jadilah pagi. Itu maksudnya pemisah. Pemisah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, bukan pagi petang seperti sekarang. Pagi petang yang seperti sekarang itu setelah benda-benda penerang diciptakan. Baru untuk benda-benda penerang itu untuk menandakan siang hari. Kemudian benda-benda seperti bulan dan bintang untuk menandakan malam hari, seperti itu. Baik. Kau Oke, aja baca saya saja, terima kau jawab. belum baca kok. Baca dulu baru jawabannya. nanya. Saya Sekarang nggak saya tanya sama masalah kamu jawaban. yang sederhana-sederhana, yang tinggi-tinggi kau nanti nggak nyambung. Saya nggak akan membantah jawaban. Gini, sebentar, Rijal, saya tanya kamu ada 1.700 yang sederhana ini. penonton. Ada 1.700 penonton yang akan menilai jawabanmu itu diterima. Iya, biarkanlah mereka yang menilai. Sekarang kutanya kau pertanyaan yang sederhana. Konon kan katanya Quran kan ilmu sains dan teknologi. Bahkan sudah ditemukan oleh Quran duluan sebelum sebelum ilmu-ilmu pengetahuan ditemukan, sudah ditemukan oleh Muhammad duluan, betul? Iya. Oke, sekarang kutanya pertanyaan yang sederhana. Gimana? Oke, silakan. Kalau aku Baik. bisa jawab, berarti aku ada jawaban. Baik, Tapi baik. kalau aku nggak bisa jawab, Des, bukan berarti di Al-Quran nggak ada jawabannya. Ada di Al-Quran, cuman aku saja yang belum nyampe ilmu. Nah, udah menyerah seperti itu. Berat, saudara-saudara.
Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Betulkah bahwa madu itu dihasilkan dari perut lebah? Dari mana datamu? Coba. Dia dari Quranmu. Coba ayat Quranmu berapa, yang ayat mengatakan bahwa madu dihasilkan dari perut lebah. berapa? Ayat berapa? Makanya saya bilang Quranmu isinya ngelawak. Ayat Gimana? Apa itu? Ayat apa? Baik. Coba. Baik, kita putarkan, kita tampilkan ayat Qur'annya ya. Bagaimana Quran mengatakan bahwa madu itu diproduksi dari perut lebah. Sebentar ya. Baik, kita tampilkan ayat Qur'annya. Di dalam Quran surat An-Nahl 68 dan ke-69. Saya bacakan ya. Nih. Kemudian makanlah dari segala buah-buahan, lalu tempulah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Nah sekarang menurut Al-Quran madu itu dihasilkan dari perut lebah. Betul atau tidak? Coba kau baca. Yang namanya madu itu dihasilkan dari nektar atau sari buah. Nektar buah. Kok dari perut lebah? Gimana ceritanya? Sebentar. Coba. Madu dihasilkan dari mana? Dari perut lebah atau dari nektar? Kau perut lebah itu bahasa Arabnya apa? Coba kau tengok. Kau mutar-mutar. Oke, ambil Quranmu di situ, buka surat An-Nahl ayat 89. Ayo, kok 89? An-Nahl, surat An-Nahl nomor 69. WK. Aku surat dulu, ntar. WK. Ya udah pura-pura dia kalau udah pokoknya dia kalau udah ngobrol dulu kau sini jadi pelangganku kan. Soalnya ada pertanyaan berat ini. Ayo Rizal. Enggak ada yang berat kalau di dalam Oke, silakan buka dulu surat An-Nahl. Surat An-Nahl 69. Yuk, baca. An-Nahl 69. Baik. Ya, silakan. Aku ikut, Des. Aku nggak pernah, kalau aku nggak bertanya, aku nggak pernah ngeyel. Kalau aku menjawab, aku pun katakan. Kalau seandainya nggak ada jawaban sama aku, bukan berarti Al-Quran nggak bisa jawab. Ini yang ringan-ringan aja ini. Makanya saya bilang Quranmu lagi ngelawak ini. Ayo silakan. Surat An-Nahl 69. Aku belum sampai ke sana. Karena Al-Quran itu maha benar. Aduh. Sudah mulai. Baca dulu ayo. An-Nahl 69. Baca. Ntar dulu. Cek. An-Nahl surat keberapa, Des? 16. Lewat aku rupanya. Baca. Ntar dulu. Surat keberapa? Surat ke-16. Surat ke-16. Ya, ayat ke-69. 69. Ya, nomor 69. Nomor 69. Ya. Baik. Aku ikuti aja mau Des. Selagi aku tahu aku jawab, tapi kalau aku nggak tahu Dari mana jalan ceritanya madu keluar dari perut lebah? Dari situ aja Quranmu itu udah perlu direvisi. Silakan. Karena bertentangan dengan akal sehat dan kenyataan yang ada. Ayo coba, ayo. Baiklah. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempulah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Terus? Ntar terus. Yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Menurut Al-Quran, madu keluar dari perut lebah, betul? Betul.
Nah, sekarang madu datangnya dari mana? Enggak. Apakah madu itu enggak. Sebentar dulu. Menurut Quran, madu datangnya dari perut lebah. Itu namanya ngawur. Enggak ada ngawur, enggak ada. Lalu dari mana? Dari mana? Coba aku tanya. Madu itu datangnya dari nektar. Nektar yang ada di buah. Contoh nih, contoh. Misalnya ada buah yang sedang merekah, masih dalam bunga dia, ya kan, masih bunga. Bunga yang sebelum jadi buah kan dia bunga dulu. Oke? Nah, di bunga itu terdapat yang namanya nektar. Saripati dari bunga itu. Itu madu. Nah, itu diambil oleh lebah pakai mulut dia. Terus dimuntahin lagi, diambil pakai mulutnya, dikumpulin di sarang lebah itu. Nggak ada masuk perut. Kagak ada ceritanya masuk perut deh. Masuk perut dari mana? Kalau udah masuk perut keluar lagi namanya mencret. Gimana sih aku itu berat. Jadi ketika nektar tadi diambil oleh lebah, lalu disimpannya di mana? Lebah tidak merubah apa-apa. Dengar. Dengar dulu. Lebah itu tidak merubah apa-apa. Dia hanya mengambil nektar atau saripati bunga itu, kemudian dipindahkannya ke tempat penampungan lebah itu, madu. Nggak ada masuk ke perutnya. Dari mana jalan ceritanya? Dimasuk ke ember dulu, dia masuk ke ember langsung dari dikumpulkan pakai mulutnya lebah itu, kemudian mereka mengumpulkannya di tempat pengumpulan madu itu. Makanya dia hisap dulu nektar tadi dihisap dulu, masuk ke perutnya, kemudian sampai di sarangnya dikeluarin lagi. Al-Quran itu nggak ada yang pernah salah, nggak ada, karena lebah nggak punya kantong, lebah nggak punya ember, lebah nggak punya apapun. Kita lihat proses terbentuknya madu ya. Kita baca proses terbentuknya madu, oke? Proses terbentuknya madu. Ayo kita baca nih. Kita baca proses terbentuknya madu. Nih, madu terbentuk dari proses pengubahan nektar bunga menjadi madu oleh lebah madu. Nggak ada di sini. Mana di sini masuk ke perutnya? Nih, enggak. Madu terbentuk dari proses pengubahan nektar bunga menjadi madu oleh lebah madu. Proses ini dilakukan dengan cara mengunyah nektar hingga setengah tercerna, kemudian menguapkan airnya dengan mengubahnya dengan enzim. Nggak ada masuk ke perut. Dari mulutnya lebah itu diambil pakai mulut, dikumpulin ke tempat pengumpulan lebah itu. Kok bisa-bisa dari perutnya, Edan? Anda pernah lihat mulut lebah nggak? Mulut lebah itu kayak mulut nyamuk. Mulut lebah itu kayak mulut nyamuk, punya belalai dia. Dia itu berat, saudara-saudara. Dia nggak punya ember. Dia nggak punya Sebentar, Rijal. Menurut Quran, lebah datangnya dari perutnya lebah, betul? Madu datangnya dari perutnya lebah, betul? Iya, menghasilkan. Nah, sedangkan menurut fakta dan kenyataan, lebah itu datangnya dari saripati bunga, dari nektar. Tapi kalau di sana, kalau di Al-Quran ditulis, kalau lebah itu bilang aja Quran nggak tahu. Quran itu maha tahu, Des, maha tahu. Jadi lebah nggak punya, lebah itu nggak punya ember dia, Des. Lebah pekerja nih. Lebah itu dia kerjanya cuma ngumpulin doang, ngumpulin madu. Lihat nih ya, nih. Lebah pekerja mencari nektar dari bunga-bunga menggunakan lidahnya. Nektar tersebut disimpan di kantung madu yang disebut saklar madu. Lebah membawa nektar ke sarang. Nah, di dalam sarang, lebah mengunyah nektar dan melepaskan enzim. Lebah mengoperkan nektar dari mulut ke mulut untuk mengurangi kelembabannya.
Nih, lebah mengeringkan madu dengan menginspirasi sarang dengan sayapnya. Lebah menyimpan madu dalam sel-sel sarang yang dilindungi lilin lebah. Jadi lebah itu asli diproduksi di luar perut, nggak ada masuk ke perut. Sedangkan Quranmu bilang madu berasal dari perut lebah. Mencret itu namanya mencret, bukan madu. Kalau yang mencret itu aduh, berat saudara-saudara. Kalau yang mencret itu enggak dipikir Tuhanmu sebentar. Tuhanmu berpikir proses pembuatan lebah itu macam kopi luwak. Keluar dari perutnya lebah. Itulah bedanya orang Islam dengan orang Kristen. Ketika aku menjelaskan sesuatu tadi, ya udah kau jelaskan proses terbentuknya madu menurut ayat Quran penuh dengan sains dan teknologi. Yuk, silakan. Dengar dulu. Des, ketika aku bertanya sesuatu tadi, kau jelaskan walaupun itu bertentangan dengan akal sehat dan otak-otak orang waras, aku terima itu karena aku nggak akan membantah atau menjadikan kau percaya dengan argumen aku. Karena ada 1.800 penonton yang akan menilai itu. Begitu juga aku. Ketika kau bertanya, aku sudah uraikan, aku sudah terangkan bahwa madu itu menghisap saripati dari bunga-bunga tanaman. Masuk ke perut nggak? Kemudian masuk ke perutnya atau kantong madu tadi. Kemudian ke perut. Kembali. Kamu ngeyel itu bedanya. Kamu ke perut. Karena ada 1.800. Terus dari perut diapain lagi? Dari perut diapain lagi? Itu makanya kita dalam berdebat. Dari perut Enggak, sebentar, dari perut diapain lagi? Enggak ada masuk ke perutnya. Lihat nih. Saya bacakan ya. Saya bacakan lagi nih. Kok dari perut lebah? Lebah itu madu itu datangnya dari sari bunga kok. Dari madu itu ada di dalam perut lebah. Sebentar nih. Madu itu saya bacakan nih. Nektar adalah cairan manis. Makanya kalau zaman-zaman kita kecil dulu zaman saya masih kecil ya, saya suka manjat pohon jambu air. Tahu kan jambu air kan? Nah, jambu air itu kalau lagi masih bunga-bunga itu, tarik semua itu bunganya, diginiin itu kan keluar itu airnya itu. Itu manis banget itu. Itu madu itu. Zaman kita masih kecil. Nah, itu nih saya bacakan ya. Nektar adalah cairan manis yang diproduksi oleh bunga untuk menarik serangga penyerbuk. Nah, nektar terdiri dari 70% hingga 80% air dengan campuran 3 gula yang berbeda, yakni sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Nektar juga mengandung beberapa bahan kimia aroma untuk membantu menarik lebah ke bunga. Nah, lebah madu menghisap dan menyimpan nektar. Lebah madu menghisap nektar melalui belalainya yang berongga dan menyimpannya di ruang pertama yang disebut dengan proventriculus. Enzim invertase di dalam perut lebah madu akan memecah sukrosa menjadi molekul glukosa dan fruktosa yang lebih sederhana. Sementara itu enzim lain bertugas meningkatkan keasaman nektar yang membantu membunuh bakteri. Nah, lebah dapat membawa nektar hingga setengah berat dari tubuhnya. Ini kemungkinan para lebah mencari nektar dari tumbuhan yang jauhnya hingga 50 meter dari sarang mereka dan seterusnya. Lebah madu setelah kembali ke sarang. Udah ada jawabannya tadi. Jadi kantong madu itu terletak di dalam perut lebah. Itu udah dijawab oleh ilmu pengetahuan. Intinya itu asalnya dari buah. Gimana kok kamu bilang dari perutnya lebah? Ada-ada saja kamu itu. Asalnya itu dari buah. Dari perut lebah. Berat saudara-saudara. Al-Quran nggak bilang, Des. Al-Quran nggak bilang kalau madu itu berasal dari lebah. Coba baca lagi ayatnya. Keluar dari perut lebah. Coba baca lagi. Harus direvisi dulu teman-teman. Aduh, berat. Des, ini aku baca ya. Coba baca. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari
perut lebah, bukan dari lebah itu berasal madu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu. Jadi bukan Dari perut lebah itu keluar bukan minuman. asal madu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Ingat, Lebah apa? dari perut keluar madu. Ada lebah bukan lebah madu, ada dia nggak menghasilkan, ya dari perutnya keluar apa? Dari situ aja Quranmu udah Jangan minta nih. direvisi. Malu deh. Sebentar. Des, kamu harusnya Ada kamu lebah, malu dengan sebentar, ada lebah, dia bukan lebah madu, bukan lebah penghasil madu dia. Berarti dari situ keluar madu, keluar minuman. malu dong. Ada lebah. Ntar ambil dulu perutnya dulu, minum, yang ada kau keracunan. Malu dong nih sama Aduh. 1.700 yang menonton kamu. Tawon. Masa kamu diskusi? Tawon. Masa kamu diskusi macam ini, Dis? Pantas saja masih Kristen kau, Dis. Itu tadi, Sudah aku bilang makanya teman-teman. jangan. Jadi mereka ini Berat, ketika ya. mereka berdiskusi, mereka ini sangat rawan dinista. Mereka ini sangat rawan terpojokkan. Mereka ini sangat rawan dalam posisi terdesak. Makanya mereka Aku nggak perlu pernah. pengawalan pihak kepolisian. Nanti Aku nggak takutnya pernah, apa? Takutnya nanti ketika mereka terdesak, terpojok, mereka nanti nangis. Dis, Aduh, dari cara aduh, berdiskusi Rizal. saja, dari cara berdiskusi saja. Oke lah, kita Penonton- berikan kesempatan dulu kepada yang lain ya. Ntar dulu, ntar Nampaknya dulu, lagi sedikit ada aja, pelangganmu sedikit di aja. situ. Sedikit aja dulu, sedikit aja. Nah, dulu, silakan. sedikit aja. Nah, dari cara berdiskusi aja ada 1.700 orang yang menonton itu. Mereka pasti menggunakan akal dan pikiran mereka. Bagaimana Edis? Aku bertanya sama Edis, kemudian Edis menjawab, Edis menguraikan. Aku nggak akan membantah uraiannya. Cuman ada 1.700 itu yang menilai mereka apakah bantahan dan kata-kata Edis itu sesuai dengan akal pikiran kita atau ditolak oleh akal. Itu mereka yang menentukan. Begitu juga kamu, ketika kamu bertanya kepada aku jelaskan, aku terangkan. Aku hanya menerangkan. Jadi mereka lah yang menilai, Des, apakah jawaban aku itu atau keterangan-keterangan yang aku berikan. Bukan, yang menilai itu nanti ada nanti tim penentu apakah itu penistaan atau tidak. Oke, nanti ditentukan dulu apakah ini penistaan. Selamat berjuang, Des. Oke, sampai ketemu, Rizal. Lupanya aku pesan kepada Oten, wahai Oten, tolonglah kalian jangan pelit kali dengan harta kalian. Sampai di manalah harta itu? Kalau kami sebagai umat Islam, harta itu nggak apa-apanya, hanya sampai telapak tangan, nggak ada nilainya di mata kami sebagai umat Islam. Jadi kau Oten, bantulah Edis. Edis sudah terlunta-lunta hidup di negeri orang. Kau bantu dia. Tapi kau juga begitu, Dis. Jangan kebanyakan slot. Kau habiskan semua koin-koinmu dengan slot. Janganlah begitu, Dis. Nanti kau juga yang susah. Oke, Dis. Terima kasih. Memang mereka ini kalau ngomong nggak ada benernya. Oke Rizal, sampai ketemu Rizal. Bentar, saya turunkan dulu teman-teman ya. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu ya. Walaupun Rizal kadang-kadang ada error-errornya, tapi ya seperti itulah kenyataannya ya. Oke, kita kasih naik ada Sinta. Halo Sinta, selamat pagi. Kalau Dis, kenapa kok kabur Dis? Ya, silakan Sinta, nyalakan kamera. Mari diskusi dengan baik, silakan. Kenapa kau kabur tadi? Malu kau? Ya, kameramu Kenapa nyalakan dulu. Mari Kenapa kita kau diskusi dengan turunkan tadi? Kau baik. jawab sendiri semua itu, kau yang malu itu. Ah, sekelas kau masa begitu? Kameramu mana ini? Kau mau menyalakan kamera kah atau tidak? Ah, malu aku. Baik, malu. Kalau sudah malu, malu aku baik di sama bawah ya. Kalau sudah malu di bawah. Kalau aja sudah malu jadi orang Islam. Berat, saudara-saudara. Oke, kita kasih naik lagi ada
Brodin. Sebentar, kita kasih naik Brodin. Ya, halo, selamat siang Brodin. Silakan nyalakan kamera Anda. Ya. Oke, Brodin, apakah Anda seorang Muslim, Bro? Halo? Iya, Muslim. Baik, silakan. Yuk, mari kita diskusi dengan baik. Silakan, Brodin. Jurang. Topiknya apa ini, Bang? Topiknya, kalau Muslim, kalau mau bahas agama orang lain harus dikawal sama polisi. Seperti ini loh, itu yang di pojok bawah ini. Nah, jangan terjeda, Bro. Iya, di waktu. Sementara kalau yang Kristen, kalau membahas agama Islam, dikawal juga sama polisi, tapi dikawal menuju penjara. Contohnya ini, samping ini, ya kan? Nah, ini contohnya kalau orang Islam, kalau orang Kristen bahas-bahas agama Islam. Nah, kalau ada orang Kristen mendebat orang Islam, nah ini nanti langsung dijemput sama polisi. Nah, sementara kalau yang ini, yang bawah, nah ini ulama, ustadz, kalau bahas agama agama Kristen dikawal sama polisi. Siap, perintah, bos, kata polisi. Siap, bos, siap bos, gitu. Kalau Zakir naik bahas agama orang lain, polisi akan manggut-manggut, siap mengawal begitu. Tapi kalau sebaliknya, siap memenjarakan. Nah, itu fakta dan kenyataan. Silakan. Ya, kalau menurut saya itu suka-suka polisinya aja, Bang. Suka-suka polisinya. Dibuat pusing. Kenapa? Bisa begitu, Bro? Ya mungkin ya suka-suka polisinya aja. Mungkin suka nangkep yang Kristen udah selesai kan. Jujur sekali nih. Kamu kalau jujur nanti kamu repot loh. Tapi kamu jujur loh, Bro. Baru ada kamu ini yang Muslim ini jujur kayak kamu ini. Sebelum-sebelumnya jarang loh. Yang buat topik kan sampean. Saya jawab apa adanya. Iya, topiknya kan, tapi nggak saya edit. Ini kan jelas-jelas nih kejadiannya yang menimpa AB atau Rudi Simamora atau anak Batak. Dia lagi debat dengan Muslim, namanya Yusuf PA. Lawan debatnya. Bro, kok kau ada pelanggaran? Ya aku ngerokok. Aduh, jangan ngerokok. Aduh, saya turunkan dulu. Nanti kita turun lagi. Nanti kita kena pelanggaran lagi nih, aduh. Seperti itu ya teman-teman ya, itu fakta. Tapi tadi dia jujur loh teman-teman ya. Seperti itu, karena memang faktanya seperti itu teman-teman. Kita harus mengatakan yang fakta dan kenyataan ini teman-teman ya. Walaupun fakta dan kenyataan itu adalah pahit, tapi itu benar. Seperti itu. Ya, jadi teman-teman sekalian, inilah kenyataannya. Silakan teman-teman direkam dan diviralkan. Supaya apa? Supaya dengan tindakan-tindakan kecil seperti yang kita lakukan ini, ya, orang-orang mendengar dan melihat inilah kenyataan di negara kita ini. Ya kan? Kan no viral no justice. Iya, tidak viral tidak ada keadilan. Memang itu fakta, saudara-saudara, di negara Konoha. Nah, begitu. Jadi kalau ada ulama, ya ulama Islam membahas-bahas agama Kristen, dikawal oleh kepolisian. Sampai foto-fotonya begini-begini tuh, begini-begini polisinya. Mereka begini-begini. Nah, melakukan pengawalan terhadap ustadz-ustadz, terhadap Pak Jakar Turun yang akan membahas agama Kristen. Nah, kalau yang Kristen jangan dicoba-coba, tidak boleh. Kalian nggak boleh membahas-bahas agama Islam, nggak boleh. Nanti kalian langsung kena penistaan, nggak bisa.
Cuman Islam doang yang boleh bahas agama Kristen begitu. Contohnya siapa? Contohnya Yahya Waloni, ya kan? Iya, seperti itu. Tuh ada yang ngomong itu deritamu. Memang iya kok. Siapa yang bilang itu bukan derita kami? Itu derita kami memang. Itu memang derita kami gitu. Makanya kami bersuara seperti itu. Cuman kami itu cuman minta satu permintaan aja gitu loh. Seandainya kalau orang Islam boleh bahas agama Kristen, yang Kristen juga boleh bahas agama Islam. Tapi yang jadi masalah tahan nggak mentalmu gitu loh. Kuat nggak mentalmu nanti ketika dibahas tentang Muhammad? Kuat nggak nanti imanmu? Runtuh nggak nanti? Takutnya nanti kau besok pagi nggak jadi Islam lagi. Itu yang dikhawatirkan. Kalau dibolehkan orang-orang Islam membuka mulutnya untuk mengatakan tentang agama Islam, dikhawatirkan besok pagi tidak ada lagi orang Muslim. Karena apa? Aduh, saya malu mengatakannya. Berat, saudara-saudara. Gitu ya. Berat. Oke, kita kasih naik lagi nih. Ada pendeta Aceh. Ayo kita kasih naik. Silakan pendeta Aceh, nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Emang kok bisa diskusi, Dis? Perasaan dari tadi apakah yang saya katakan fitnah? Oke, di mana kami Islam pernah menghujat kalian? Kenapa kalian ditangkap? Karena kalian menghujat. Kalau kami narasi pakai data. Tapi ya, kalian karena yang gini, sebentar saya tanggapi ya. Kamu bilang narasi pakai data, kamu bilang tidak menghujat, kamu bilang yang dikatakan benar. Ya karena yang nilai kamu sendiri. Contoh, hakimnya sebentar dulu, hakimnya kamu, polisinya kamu, ustadznya kamu, yang dengar acara kamu. Ya namanya kalian semua. Ya wajar aja kalian menyimpulkan seperti itu. Udah ada bisa silakan. Udah. Contoh seperti di Galatia 3:13, Yesus dikatakan terkutuk. Itu di Bible kalian. Kalian bilang kami menghujat. Yohanes 1:29, Yesus dikatakan binatang. Kalian bilang kami menghujat. Matius 20:21, Yesus mengajarkan maling. Kalian bilang kami menghujat. Sebenarnya yang menghujat itu Bible kalian. Kami hanya membacakan. Sedangkan kalian tidak ada ayat memframing kayak kau. Kau ngomong data sudah belum ada, tetapi memframing. Sabar, aku lagi ngomong coba. Silakan. Nggak apa-apa, Ya, kita kasih dulu dia kesempatan, nggak apa-apa. Silakan. Aku ulang. Jangan diulang-ulang. Udah tadi tambahannya apa yang belum? Kau potong tadi cemana? Tambahannya apa? Tambahan yang udah tadi itu apa lagi? Iya kan? Jadi sebenarnya yang menghujat tuh Bible kalian, bahkan katanya Tuhan kalian kawin. Coba di dalam Bible kalian tuh ada porno tentang seksnya. Kami hanya membacakan, kalian bilang menghujat. Padahal yang menghujat itu Bible kalian. Beda dengan kalian kayak kau misalnya. Kau bilang begini data nggak ada di dalam Al-Quran. Kau hanya framing. Sedangkan kami hanya membacakan. Makanya polisi tidak akan mungkin menangkap kami. Karena kami menggunakan data. Sedangkan kau selama narasi data nggak ada. Sudah? Iya kan? Coba. Baik, saya tanggapi ya. Saya tanggapi ya. Aku kok ganteng kali ya, kenapa ya? Sudah bisa saya tanggapi belum? Yaudah apa, coba silakan. Baik. Pakai data. Sekarang kutanyalah dulu sama kamu. Benar nggak nabimu itu menikahi anak di bawah umur? Namanya Aisyah. Benar. Benar. Kita kasih tepuk tangan. Oke. Gantian. Benar ya. Pelan-pelan dulu satu-satu. Kau tadi ngomong panjang lebar nggak ada satupun yang kubenarkan. Benar nggak nabimu menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh manusia minum kencing hewan?
Nggak ada. Di mana datanya? Oh, jadi Nggak ada. Muhammad tidak menyuruh minum kencing hewan. Tidak kencingnya ada, unta. tidak ada. Mana? Baik, Kita baik. tahu. Kita putarkan ya. Kita putarkan dulu. Pakai data. Ini saya sedang menunjukkan data. Mana datanya? Itulah makanya kau ditangkap. Sebentar. Ini sedang menunjukkan data. Ya. Pakai mana hadisnya? Mana hadisnya? Coba sebentar. hadisnya tunjukkan hadisnya. Baik. Makanya kalian itu ditangkap. Ngomong nggak pakai data. Tuh, katanya Kalau kami data. Sebentar, ini saya sedang memutarkan data ini. Iya, memutarkan data. Tunjukkan datanya Dengar itu. dulu, kan mau saya putarkan datanya kok kamu memutar-mutar. Itu siapa kan? Makanya kalian tuh ditangkap. Itulah kalian tuh ditangkap. Tapi nggak Gimana terima. ini? Dia sedang menutup-nutupi sesuatu. Boleh Iya, saya datanya putarkan? mana? Boleh saya putarkan? Ya ampun. Boleh saya Jelaskan teman-teman, putarkan? kan? Dia tidak tunjukkan data kan? Boleh Maka saya ditangkap putarkan nggak? wajar. Boleh saya putarkan nggak? Datanya Ya mana? ini Data. sedang saya putarkan Nah, datanya. Data itu siapa? Ya itulah. Boleh, namanya. saya Maka putarkan ya? ditangkap Wajar. Boleh saya Wajar putarkan? kalau ditangkap. Ketakutan dia diputarkan, kok saudara-saudara. Saya putarkan ya. Iya, kok diputarkan Ketakutan. data. Ya ampun. Coba lihat teman-teman. Wajar nggak dia nih Kristen ditangkap juga? Wajar. Dengarkan satu kali Menghujat lagi. tanpa data. Muhammad, dengarkan. Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh manusia minum kencing hewan. Betul atau salah? Mana datanya? Baik, Tunjukkan saya datanya. putarkan. Dengarkan. Putarkan. Saya Nah, putarkan. ini maka ditangkap nih. Maka Saya putarkan. ditangkap nih. Kalau Tapi mau nggak terima. diputarkan kau diam dulu. Ya ampun, dengarkan. data kayak kami. Satu Makanya ibu ini Yohanes saya ingatkan, jadi Yesus Rasulullah binatang. menyuruh Pakai minum data. kencing onta itu sebagai obat, bukan untuk berlezat-lezat. Bukan dianggap kopi atau teh kencing onta. Kopi kencing onta enggak ya. Tetapi maksudnya kencing onta sebagai apa? Obat. Karena Oh, sebagai obat. Betul atau tidak? Kameramu jangan kau matikan. Bukan dimatikan, sabar kau. Jangan Betul ketakutan tidak? kau. Tadi. Kayak aku gini. Betul apa kau nggak tunjukkan data? udah. Kau Kan? sudah malu. Makanya Baik. kau wajar ditangkap. Kau turun di bawah. Kau sudah malu.